Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Yasrib atau Madinah. Sebab yang pertama, karena adanya perbedaan kondisi masyarakat Makkah dan Yasrib. Masyarakat Yasrib lemah lembut sehingga mereka mempercepat penyebaran Islam, sedangkan masyarakat Makkah menentang keras dakwah Rasulullah. Sebab yang kedua, Rasulullah ditolak oleh kaumnya di Makkah. Di Yasrib Rasulullah sangat dihargai dan dihormati, bahkan kedatangannya sangat dinantikan. Sebab yang ketiga, bangsawan dan pendeta Mekah merasa terganggu dengan Rasulullah. Adapun di Yasrib tidak ada bangsawan dan golongan pendeta apapun sehingga penyebaran Islam lebih mudah. Kondisi masyarakat Madinah. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, umat Islam yang setia dan patuh kepada Rasulullah. Dan ini terbagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama namanya kaum Ansor. Mereka terdiri dari 2 suku yang sebelumnya sering bertikai, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu kaum Muhajirin, yaitu orang-orang Islam yang pindah dari Makkah ke Yasrib atau Madinah. Yang kedua, musyrikin yang tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kelompok ini tidak berkuasa atas orang-orang Islam, tetapi mereka tidak memusuhi Islam dan orang Islam. Sedangkan kelompok yang ketiga yaitu orang Yahudi yang sudah melebur dengan bangsa Arab. Gaya hidup mereka seperti orang Arab, mereka masih bangga dengan dirinya sebagai bangsa Israel. Mereka juga dikenal angkuh, sombong, dan suka memicu peperangan. Kelompok besar kaum Yahudi. Yang pertama, Bani Qunayqa. Dulunya bersekutu dengan suku Khazraj dan perkampungan mereka terletak di Madinah. Yang kedua, Bani Nazir. Mereka merupakan kelompok Yahudi yang paling vokal terhadap ajaran Islam. Serta yang ketiga, Bani Quraisyah. Dulunya bersama Bani Nadir bersekutu dengan Bani Aus dan perkampungan mereka terletak di pinggiran Madinah. Ketiga kelompok ini sering memicu peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Sesampainya Rasulullah di Madinah, segera dibangun pilar-pilar penting negara. Dan pilarnya ada 3. Yang pertama yaitu pembangunan masjid. Yang kedua mempersaudarakan sesama muslim. Dan yang ketiga berjanjian dengan pihak Yahudi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, pembangunan masjid. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid tepat di tempat berhentinya unta yang ditungganginya. Beliau membeli tanah tersebut dari 2 orang anak yatim yang menjadi pemiliknya, yaitu Sahal dan Suhail bin Amr. Di tanah yang sama, jauh sebelum Rasulullah tiba, As'ad bin Zurarah pernah membangun musola. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid yang kelak masjid tersebut bernama Masjid Nabawi. Pelajaran yang bisa diambil dari pilar pertama yaitu pembangunan masjid. Pelajaran pertama, terwujudnya tali persaudaraan sesama muslim. Persaudaraan sesama muslim sejati tidak pernah terjalin bila tidak pernah bertemu satu dengan yang lainnya di masjid setiap hari. Kedua, penyebaran ruh persamaan dan keadilan di tengah masyarakat yang mampu menghilangkan sekat-sekat pembeda baik berupa status maupun kedudukan. Dan yang ketiga, meleburnya seluruh muslim dalam satu wadah kesatuan yang terikat oleh hukum dan syariatnya. Pilar yang kedua yaitu mempersaudarakan orang Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor
atas prinsip kebenaran, persamaan, dan saling mewarisi setelah wafat. Namun untuk poin saling mewarisi kemudian dinasah saat Perang Badar Kubro pecah, yaitu saat turun Quran surat Al-Anfal ayat 75. Kejadian mempersaudarakan tersebut terjadi di rumah Anas bin Malik yang merupakan seorang Ansor. Jumlah yang dipersaudarakan ada 90 orang, separuh dari Muhajirin dan separuh lagi dari kaum Ansor. Di antara mereka yang dipersaudarakan adalah Ja'far bin Abu Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harisat, Abu Bakar Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair, dan seterusnya. Pelajaran yang bisa diambil dari pilar yang kedua, yaitu mempersaudarakan sesama muslim. Suatu negara tidak mungkin akan bangkit dan maju kecuali apabila rakyatnya bersatu padu. Persatuan mustahil dapat diwujudkan apabila tidak ada persaudaraan dan kasih sayang. Setiap komunitas apabila tidak terikat dengan tali persaudaraan dan kasih sayang mustahil akan memiliki kesatuan pandangan dalam melihat sebuah prinsip dasar. Pilar yang ketiga yaitu perjanjian dengan pihak Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan perjanjian dengan pihak Yahudi yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agamanya dan bermata pencarian, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Perjanjian ini dikukuhkan setelah pengukuhan perjanjian di kalangan umat Islam. Perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Butir-butir yang terdapat dalam Piagam Madinah. Yang pertama, orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi, agama mereka, dan bagi mereka orang-orang Muslim, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. Yang kedua, orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula orang-orang Muslim. Ketiga, mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Keempat, mereka harus saling menasihati, berbuat bijak, dan tidak boleh berbuat jahat. Yang kelima, tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Yang keenam, wajib membantu orang yang dizalimi. Selanjutnya, orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang mukmin selagi mereka terjun dalam kancah peperangan. Kemudian, yang ketujuh, Yasrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. Jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, orang-orang Quraisy tidak boleh mendapatkan perlindungan dan tidak boleh ditolong. Kesepuluh, mereka harus saling menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yasrib. Serta yang terakhir, perjanjian ini tidak boleh dilanggar, kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Pelajaran yang bisa diambil dari pilar yang ketiga yaitu perjanjian dengan Yahudi. Dalam istilah modern, kata yang paling tepat untuk mendefinisikan Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Piagam Madinah ini telah mencakup semua elemen sebuah konstitusi modern yang berupa garis-garis besar pengaturan negara baik secara internal maupun eksternal. Konstitusi ini disusun oleh Rasulullah berdasarkan wahyu Allah dan ditulis oleh para sahabat yang disepakati bersama antara kaum Muslim dan Yahudi. Fakta ini membuktikan bahwa masyarakat Islam sejak awal pembentukannya berdiri di atas dasar konstitusional yang sempurna. Alasan-alasan perang dalam dakwah Islam. Yang pertama, mempertahankan dan membela diri dari serangan yang dilancarkan baik oleh kaum kafir Quraisy dan sekutunya serta bangsa Romawi. Yang kedua, memelihara umat Islam supaya jangan dihancurkan oleh kaum kafir Quraisy dan bangsa Romawi. Yang ketiga, menciptakan kestabilan dalam masyarakat Muslim. Keempat, memadamkan bara kebencian yang terjadi akibat adanya ketidaksamaan persepsi, kepentingan, dan juga keyakinan. Yang kelima, perang membuka jalan dakwah dan menjamin kelancaran dakwah. Serta yang keenam, peperangan menyingkap mereka yang munafik di dalam tubuh umat Islam.